sore, selamat siang, selamat malam dimanapun sobat baca berada. Hari ini kita ditemani beberapa sahabat-sahabat gua yang memang kelihatannya susah. Kelihatannya susah. Bukan kelihatannya memang susah. ini kita orang susah ya. Ya jadi Sahabat karena pandemi miskin. ini mungkin bisa jadi hal yang apa sih? Ya bukan sindiran ya, bukan saduran atau apapun. Kita hanya menceritakan bahwa hidup itu lucu dan kita dipaksa tertawa untuk menikmatinya. Ya kalau bukunya Pak Putus itu kan hidup ini brengsek dan kita dipaksa untuk menikmatinya, ya itu juga bagus. Tapi ternyata bukan cuma brengsek tapi lucu kayak gitu. Miskin itu lucu. Susah juga. Susah. Ya semua hidup susah kayak gitu. Kalau nggak susah ya nggak hidup gitu. Nah ini gue ditemani satu temen gue, siapa lu namanya? Ya, assalamualaikum dulu kan nih. Ya boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalin, gua Ajis ini. Ajisan Haji Tama Miminata, biasa dipanggil Ajis. Kalau nggak Bukan Ojan, Ojan. Jordi. Ojan aja. Ojan ya. Biasanya dia panggilannya banyak dia. Jordi, Ojan, terus Ojan aja ya Ojan. Kenalan lah. Kenalan. Kenal dulu. Belum, Ya. lu belum terkenal masalahnya. Kenalan. Emang susah hidup itu. Ya channel gue sedikit juga sih subscribernya. Channel kagak lu. Channel Mari Menjala. Ya udah ya. Ya, perkenalkan gue Mariono, gitu aja. Temennya Ojan, bukan deh buat temen juga musuh sama gue. Siapa? Terus ini gua kenalan juga. Kenalan lah. Itu gua kerekam kagak. Ntar kagak kerekam lagi. Kenalan dulu aja. Ya. Perkenalkan, nama gua Ahmad Ulumuddin, biasa dipanggil Ulum, tapi teman-teman biasa manggil gua Messi sih. Ya, Messi. ya Messi. Masih sebelum kenal Barcelona ini foto lagi. Nanti lu dihujat tuh sama fansnya Messi lu. Pasti. Aduh. Pasti. Ya mungkin orang pakai ngeliat ini channel apa sih nih? Gak butuh. Ya kadang kita untuk tidak terlalu tegangan, terlalu bahas buku, terlalu bahas ini. Ternyata kita bisa belajar dari hidup yang susah kayak gitu. Kadang kayak gini kalau misalkan kita buat seminar kan biasanya orang-orang sukses tuh yang jadi pembicara. Sukses tuh begini-begini ya. Sekarang kita mau bahas bahwa yang jadi pembicaranya adalah orang-orang susah. karena kita sukses, kita juga sukses. Menjadi orang susah. Jadi orang susah. Susah menjadi orang yang susah kayak gitu. Gak apa-apa. Susah menjadi orang yang sukses. Lu cerita aja. Lu kuliah di Jogja kan di Anur. Ya. Sebelum nyampe Anur lu ngapain dulu di Tangerang? Ngemis. Enggak lah. Enggak. Pokoknya taraf kesuksesan lu hari ini lu udah bisa sampai menginjakkan kaki Jogja, itu sukses kan ya? Sukses sih, baru nginjak kaki doang di Jogja. Sekarang lu lu di Anur ya di Jogja, itu kiriman jalan gak? Ya kagak lah. Kaitan tuh. Miskin. Ya, dari awal gua kesini kan ya, berangkat dimodalin. Dimodalin. Iya di apa namanya? Dikasih uang saku gitu lah. Dikasih uang saku. Buat apa? Buat apa? Buat bayaran doang. Itu juga kurang. Aduh. Tapi gua bawa modal sini. Bukan bawa badan doang. Bawa minyak wangi gua losin. Jualan. Sama minyak zaitun. Iya jualan kan, jualan. Ya memang hidup mah kayak gitu. Enggak, gue pernah di posisi kalau waktu SMP ya, SMP SD tuh gue pernah di posisi kayak gini. Jadi pas lagi temen-temen gue main bola tuh ya, SD kecil waktu kecil, orang tua tuh ngasih nih bawa jajan, lu jualan di situ. Pernah gue kayak gitu aja. Nanti uangnya buat lu masak kayak gitu, buat lu jajan gitu. Nanti sisanya setoran ke orang tua gitu. Itu gue pernah ngelakuin kayak gitu. Jadi santai aja jajan. Tapi gue pernah lebih gila. Lagi main bola, gue suruh dagang es mambo itu yang diikat tuh, Iya. pakai termos. Itu cuma ngambil doang sih, kagak dibayar. Lah nggak dijagain sama lu. Gue jagain, ntar ya bayarnya. Ya. Sampai sekarang sebelum dibayar. Ya itulah namanya hidup perkara naik turun. Jadi Gue kayak turun terus. Nggak ada naiknya ya. Sama. terus lu cerita aja tuh begini, lu datang ke Jogja, sebelum ke Jogja lu nunda 1 tahun dulu, sekarang lu belum lulus juga. Nah itu kan perkara yang susah kan gitu. Aduh ceritanya susah nih.
Tapi di sisi lain dia jadi ketua KDKM. Forum Komunikasi Krom Dakwah Nusantara. Asik. Berat bawa Nusantara, ini lagi bawa dakwah. Susah. Tapi kelakuan Anda tidak mencerminkan. Lu jangan bongkar kartu. Ini dilihat forum lu aja, jangan gitu. Jangan jangan. Pokoknya jangan nyindir-nyindir, gua mau nyindir di sini. Kita cuma berbicara bahwa Kalau ini cuma to the point. ya artinya gini lah, ini emang pandemi lah ya lah, nggak apa-apa lah, emang lagi pada susah ya, semangat gitu hidup gitu, jangan ngelamun tiap hari kayak gitu. Gue pernah dikasih tahu sama temen itu, lu kenapa ngelamun terus, banyak ini pikiran. Ayam gua tuh ngelamun 3 hari mati kayak gitu. Iya. Gue samain nama ayam. Kata gua, Ayo ngelamun. ya posisinya lo, gue lagi susah disemangatin gitu ya. Emang lo jangan kayak gitu, hidup mah udah bangkit digituin, tapi memang faktanya begitu. Jadi kita mau bicara bahwa di balik kesusahan itu nanti juga ada Susahannya Enggak lah. kesusahan selanjutnya. Tapi insya Allah lah. Masa Gue mau susah? ini gue mau ngasih tahu bahwa kesusahan itu akan ada kesenangan yang itu berakit-rakit dahulu, senang Enggak, kalau misalkan itu bisa direvisi, berakit-rakit dahulu terus tenggelam kemudian, posisi kita nanti begitu. Susah berarti ya. Tapi jangan sampai lah. Jangan sampai lah. Semua itu di awal dari nol, betul kan? Betul. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi 10 akhirnya Nggak nol lagi. Bener ya? Bener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu kan 1 sama 0. 0 lagi. Susah juga sih. Ya, artinya kita punya problem masalah misalnya di akademik kuliah. Lu pengen lulus tepat waktu ya, oke. Setelah lulus lu pasti ada masalah baru. Nganggur. Gue juga kayak gitu. Cuman apa ya, posisinya jangan sampai kita stagnan gitu. Itu yang mau kita bicarakan kan sebenarnya aja nih. Dari proses awal itu butuh kesusahan juga. Itu kesusahan yang terus menerus. Kalau lu Mar gimana Mar? Perspektif hidup susah itu lucu. Begitu lucu kan? lucu. Iya. Apa ya? Waktu ini aja gue tuh, waktu sebelum di sini ya, susahnya untuk ketika gue daftar kuliah. Iya. Nah, di situ gue alhamdulillah terima di ini salah satu universitas negeri tuh. Di situ apa program SNMPTN kalau nggak salah, SNMPTN terima. Terus suruh ada tuh registrasi ulang, daftar ulang. Ya Allah, HP gua, HP apa ya? Samsung J2. Jadi mah bagus dulu tuh. AC 3. Oh iya. Nah, iya. itu tuh yang kecil ya. Yang harus membersihkan caca ya. Yang kalau buka Pakai galeri, kemprong. Ya sama HP gua juga weh sekarang. kalau Pakai buka kemprong. galeri nggak bisa tuh, kalau mau buka galeri nggak bisa. Itu gua suruh registrasi ulang, pakainya HP itu, terus kartunya kartu Sejuta umat. iya kartu Jangan merah. nggak apa-apa kali kan ada sponsor mau masuk kan. Oh. Iya kartunya itu, ya udah akhirnya gue tuh nggak bisa buat registrasi ulang karena emang server penuh, terus kendala juga handphonenya seadanya, sinyal ya gitu. Gimana kalah dengan orang-orang yang pakai wifi di rumahnya kan, pakai laptop kita kalah. Ya udah di situ gue kesana dan akhirnya ketika udah di kampus gue ditolak di sana karena gak registrasi ulang. Tolak juga ya. Padahal juga Gimana? pedih banget lah, ini gue jauh-jauh ke sana terus sekarang gak registrasi ulang, ya udah gitu. Akhirnya gue jadi iki juga di sini. Ya tapi intinya di balik kesusahan itu pasti ada makna tersimpan. Itu kan betul. lucunya di situ, artinya bukan dalam arti kita tidak bersyukur dalam memaknai hidup saat ini. Enggak, kita bersyukur sekali kayak gitu. Artinya dengan kesusahan ini sebenarnya ini adalah patut kita syukuri bahwa kalau kita merenung ada yang lebih susah lagi dari kita kayak gitu. Dan banyak seperti itu. Artinya kita tidak tidak membuat kotak-kotak bahwa ini susah, ini kaya, ini bahagia kayak gitu. Ya kalau anggota dewan anjir. Kalau misalkan hidup kayak orang-orang yang sudah dari lahir kaya, sepatutnya dia lebih bersyukur dan membantu orang-orang yang tidak kaya begitu. Jadi bisa saling timbal balik ya antara
kita yang susah dengan orang yang kaya itu harus saling bersinergi memberikan Kalau baliknya kebaikan. dari segi apa ya? Ya paling enggak dia sedekah begitu membantu. Yang membantu kita yang Kita- susah ini. Kita minta, kita minta. kita meminta dia begitu. Yang minta kita dia memberi. Agar dia dapat pahala gitu kan. Iya. Kata itu posisinya gini, gua pernah mikir gini ya. Kalau di posisi lagi susah, sebenarnya bersyukur. Soalnya apa? Kita dalam hidup nih, misalnya kita hidup nih di hotel bintang 5 ya, sekelas hotel bintang 5 itu ada WC. Orang mikir kalau WC itu sesuatu yang buang hajat kan ya. Lu BAB itu di WC kan sesuatu yang kotor kan. Iya. Itu orang kita membuang air kita itu kan kotor sih, tempatnya kotor. WC itu kan tempat kotor, kotoran kayak gitu. Sekelas hotel bintang 5 itu harus ada WC. Lu bayangin kalau hotel bintang 5 nggak ada WC, Kagak mau gua. sakit perut dia. Dibawa gimana Nyari kebun susah. Nggak ada kebun masalahnya. Kalau di kampung kayak kita di kebun beres ya. Hotel bintang 5 dia mau buang kemana? Artinya hidup yang susah ini sebenarnya ada makna gitu. Bang. WC yang segitu kecilnya WC, yang segitu dalam tanda kutip menjijikan ya, dalam tanda kutip kotor dan sangat kecil, artinya kelas bawah sekali dalam itu juga manfaat gitu. Kita hidup, makanya setiap apapun itu kita punya manfaat dalam hidup. Itu kan sebenarnya yang mau kita sampaikan di sini, bahwa kalau kita hidupnya susah nggak usah pusing, ketawa aja. Ya orang gila. Terus ketawa aja udah lama, ntar juga lu nggak dikasih beban, jadi orang gila, jadi gitu. Lu kalau udah jadi orang gila, udah lu juga lepas semua beban, nggak ada. Tapi lu jadi orang gila solusinya. Atau jadi mayat baru kita nggak kena beban. Mayat pun jadi masalah menurut gua. Masalah bagi orang yang Masalah itu, bagi orang Keluarga yang yang itu masalah. ahli warisnya. Itu Dua hatinya belum coy. Ahli waris kalau lu punya harta banyak. Kalau miskin susah lagi tuh mati. Mending orang miskin itu jangan mati sekali. Itu tahlilan malam pertama doang. Malam pertama dong rame sama malam ketujuh. Ya pokoknya intinya janganlah kita saling sindir bahwa lu susah gini, terus lu di kesusahan kita dalam hidup jadi beban lu dan lu sampai gantung diri karena kemiskinan, itu saya rasa itu wah janganlah. Semangatlah, meskipun lagi pandemi ini susah semua nih, kita juga lagi di perantauan ya, hidup susah kayak gitu, orang tua di rumah juga sedang mencari nafkah juga karena PHK dan lain-lain, karena ini pandemi, PPKM diperpanjang itu juga menyulitkan banyak orang kan ya. Ya. Tetap semangat, masih ada harapan. Masuk gua nyari duit susah. Nyebus laptop, bukannya bener malah rusak. Susah kan? Bukannya dapat untung nombok. Ya kita kan di sini ngomong kesusahan kita ini kan bukan semata-mata gua susah loh, bukan lah gitu. Masa kita susah pamer nggak ada. Orang-orang bikin konten Iya. apa? Mari kita coba. Tahu kan. Jangan lanjut bully sama yang fansnya lo kita. Jadi ya kita susah itu bukannya kita buat kita gaya-gayaan gitu, buat kita sombong bahwa kita itu susah. Ya nggak ada lah. Masa sombong dengan susah, nggak ada. Kita bicarain tentang kita kesusahan, jadi itu kan betapa buat dapat sapan buat diri kita gitu loh. Ya. Kita itu harus bersyukur, apalagi buat orang-orang yang seperti yang tadi udah dibilang kan, yang udah ditakdirinya Susah kaya. jadi orang kaya gitu, yang terlahir udah punya mobil mewah gitu kan, itu harus bersyukur, jangan gampang dulu loh. Sama kita juga, walaupun kita susah nih ya. Ya kita, walaupun kita susah, masih ada yang lebih susah daripada kita. Iya, itu Kita alhamdulillah kita masih bisa kuliah di sini. Coba yang lain kesusahan buat kuliah kan ya. Gitu. bersyukur ya. Intinya sih bersyukur gitu. Ya buat siapapun, bukan buat kita doang. Artinya hari ini yang teman-teman lagi dibebani deadline tugas, udah gua nggak mau kuliah aja lah, mau nikah aja. Jangan salah, lu nikah dapat beban berat lagi. Tambah beban. Tambah beban. Tambah beban. Mending gua mikirin tugas gua dapat nilai C remedial daripada gua mikirin beban nasi kayak gitu. Apa lah gua Apalagi- lagi yang penting lulus. Apalagi suami Anda selingkuh, nama beban lagi. Jangan begitulah, jangan mendoakan orang yang tidak baik.
kita sebenarnya harus introspeksi lah gitu ya. Enak semuanya introspeksi juga lah kayak gitu. Anda susah, kami juga susah kayak gitu. Kita sama-sama susah, sudah jangan saling mengejek. Kita saling apa bahasanya bermuhasabah diri ya. Tumben lo bisa. Selama gua kenal Ojan, baru kali ini dia ngomong bijak. Biasanya nggak gini. Biasanya jadi orang susah. Jangan sangka lah, di balik kesusahan itu ada jiwa-jiwa Kemiskinan. Jawa ya. Gak gitu maksudnya. Jadi intinya apa nih, kita ngobrolin apa ini? Ya intinya buat orang-orang yang susah di sana, yang masih banyak mengeluh, ingat hidup Anda nggak susah, ada lebih yang susah lagi daripada Anda. Kita. Iya kita. Nggak ada yang Lu aja jangan ngajak aja kalau kayak gitu. Kita. Lu mau ngajak gua makan angkringan gitu, nasi padang. Lu ngajak gua apa-apa. Susah deh. Intinya untuk terus bersyukur. Kalau kata bapak kalau saya nih ya, bapak dari saya nih ya. Bentar dulu, Bang Kolot apa? Bapak kakek ya, kakek. Bapaknya bapak. Tuh. Lu pernah ngomong? Bapaknya ibu juga sama kan? Iya, sama juga sih. Kalau Bapak Ande, Ya itu kakek juga. Bapak gede. Pernah ngomong saya. Yes, jadi orang mah udah banyak-banyak bersyukur. Lu apa namanya? Misalnya lu pengen punya mobil, punyanya motor doang, bersyukur. Yang lain mah punya sepeda. iya. Terus lu punya sepeda doang, bersyukur lu masih punya sepeda. Yang lain cuma lari ke sekolah. Terus lu Capek cuma lari. lari doang, capek. Yang lain Nggak sekolah, iya kan? Iya benar. Ada yang dia cuma pakai kursi roda ke sekolah, lu harus kudu bersyukur. Jadi masih banyak orang bisa di belakang ini semua. Termasuk kita juga susah. Iya. Orang-orang kaya juga kan sebenarnya juga dia susahnya apa? Ngabisin duitnya gimana? Itu kan susah juga sebenarnya. Iya. Boleh saya bantu nggak? Orang kayak gitu. Lu kira orang-orang yang kaya itu hidupnya bahagia? Ya bahagia, tapi kan dia susah nih. Ini harta gue mau diambil lagi kan gitu. Kadang susah juga mikir begitu. Di sisi maksudnya dalam sudut pandang bahwa ngabisin duit itu susah ternyata. Ini gue pernah dapat ceramah waktu itu. Itu guru seni di SMA Negeri 11. Itu Pak Sabari, segala hormat saya sangat takzim dengan beliau. Dia waktu di kelas tuh bilang gini, kamu tuh jangan berpikir bahwa setelah lulus SMA itu kamu bebas begitu. Ketika lulus SMA hidupmu baru dimulai katanya begitu. Bebanmu baru ada di situ, bener ternyata. Terus dikira lu punya duit, misalnya lu gak punya duit 1 juta, susahannya. Lu dikasih duit 1 juta juga bingung, ini gua ngabisin pakai apa aja ya. Ketika dikasih duit 1 juta, terus dibeliin, gua dapat duit 1 juta. Gua beli HP, beli ini. Abis itu lu mikir lagi. Kalau kan kita mikirin duit gue 1 juta hambur amat yang mau dibagi kemana lagi nih duit. Kita ngitung duit kemana aja itu udah susah. Jadi jangan salah bahwa memang hidup susah. Kalau emang kita nggak bersyukur, kuncinya itu kan tadi kan lu bilang sama kata Bapak Kolot kan, kalau misalnya hidup itu kita disyukurin,